puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, yang senantiasa memberikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkomitmen untuk menjadi mitra sekolah dalam rangka menyukseskan program sekolah. Akan menyaksikan acara debat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Baik, sebelum acara debat dimulai, saya akan menyebutkan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan nomor urut 1 dengan moto satu tujuan, satu visi, buatkan Spensa lebih berprestasi. Inilah pasangan nomor urut 1, Faujan Abdul Jabbar dan Saina Kaida Ajam Muslim. Kandidat nomor urut 2 dengan moto satu untuk semua, semua untuk satu, satukan tujuan bersama wujudkan impian. Kita panggil nomor urut 2. Hadirin, dan kita mulai acara debat ini. Pasangan calon satu, shoot. Boleh tepuk tangan sesuai kondisinya. Pendukung atau siswa boleh memberikan pertanyaan, dibatasi 2 pertanyaan. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS akan dilaksanakan sebanyak 4 sesi. Sesi 1, pemaparan visi misi masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sesi kedua, yaitu saling mendebat terhadap masalah yang akan disampaikan oleh Pasidi. Sesi ketiga, tanya jawab dari warga sekolah SMP Negeri 1 Kuningan, maksimal 2 pertanyaan. Sesi keempat, yaitu pertanyaan personal yang akan ditujukan kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sesi pertama akan segera dimulai. Masing-masing pasangan calon selama 1,5 menit akan memaparkan visi misi masing-masing. Kami persilahkan kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Baik. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdul Jabbar. Dan saya Saina Kailina dari Nugraha. Kami
kami mencalonkan sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 1. Kami akan memaparkan visi dan misi kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Visi: mewujudkan lingkungan sekolah yang positif serta siswa-siswi yang memiliki inisiatif yang tinggi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi dan budaya lokal serta dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi 1. Menumbuhkan serta menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Disiplin dalam melakukan tanggung jawab serta memiliki etika dan tata krama yang baik. 3. Membangun semangat belajar dengan mengadakan lomba maupun event yang bisa mengeluarkan minat dan bakat serta inisiatif siswa dan siswi baik secara online maupun offline. Waktu tersisa 5 detik lagi. Mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan. 5. Mewadahi kreativitas siswa dalam bentuk ekstrakurikuler. Kami juga memiliki moto loh. Moto kami adalah satu tujuan, satu visi, buatkan Spensa lebih berprestasi. Tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 1. Hidup nomor 1. Selanjutnya kandidat nomor urut 2. Dipersilakan untuk memaparkan visi misi. Pendukung harap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Wasrafi Dasiransyah dari kelas 8A sebagai calon ketua OSIS periode 2022 dan 2023. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Azalia Roda Firdausi dari kelas 8B. Di sini saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Sekarang izinkan kami menyampaikan visi misi kami. Jadi kita di sini punya visi. Visi kami adalah membangun kesadaran dan wawasan tentang lingkungan, kreativitas, kolaborasi, dan kompetisi kepada seluruh siswa Spensa, guna menciptakan sekolah yang unggul, maju, dan asik. Misi kami adalah menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam hal positif untuk menghasilkan siswa yang berprestasi, berwawasan, dan cerdas. Misi kedua kami yaitu mengembangkan rasa sosialisme, tanggung jawab, dan saling menghargai antar warga sekolah dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa agar menumbuhkan rasa empati dan kepedulian di antara siswa. Lalu misi yang terakhir adalah meningkatkan kinerja OSIS dan mempererat hubungan kekeluargaan di dalamnya tanpa mengurangi rasa tanggung jawab setiap murid OSIS. Demikian, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, pemaparan visi misi kandidat nomor urut 3. Dipersilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nomor urut 3 periode 2022 dan sampai 2023. Saya Muhammad Rafi dari kelas 8I sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Nabila Ufatia Negara dari kelas 8N sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami akan memaparkan misi-misi kami. Visi kami yaitu mewujudkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Kuningan yang berwawasan luas, inovatif, berkarakter religius, dan nasionalis. Misi kami yaitu 1. Membuat nilai-nilai keagamaan siswa-siswi SMP Negeri 1 Kuningan serta mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aspek. 2. Melanjutkan sekaligus meningkatkan kinerja OSIS SMP Negeri 1 Kuningan. 3. Membina keberagaman serta membina nilai-nilai nasionalis di lingkungan sekolah. 4. Yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa baik itu akademik ataupun non-akademik agar mengukir prestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima yaitu menumbuhkan karakter siswa-siswi yang unggul melalui berbagai kegiatan yang unik dan menarik. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu mengoptimalkan peran media sosial sebagai sarana sosialisasi dan menampung aspirasi para siswa.
warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Tepuk tangan untuk para tiga paslon. Sesi pertama sudah kita lalui, yaitu pemaparan visi misi pasangan calon. Berikutnya, sesi kedua, yaitu saling mendebat terhadap masalah yang disampaikan oleh Prasidik. Nomor urut 1, 2, dan 3 akan diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat dari argumen permasalahan tersebut atau solusi cara penyelesaian dari masalah tersebut. Untuk waktu saling mendebat dibatasi 1 menit. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kuningan, Dewan Guru Tata Usaha, para calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, juga anak-anakku semuanya. Sesi sekarang adalah sesi yang kedua, saling mendebat. Ini adu argumen. Saya saksikan dulu, zaman dahulu ada yang dimention oleh Allah di Al-Quran, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dengan anaknya. Luqman naik keledai, anaknya jalan, karena kalau ditemui oleh 2 orang khawatir keledai tidak kuat. Anaknya jalan, Luqman naik keledai. Lewat sebuah perkampungan, orang-orang lewat perkampungan ada yang mengkritik lagi, itu orang buat apa bawa keledai kalau tidak ditunggangi. Nah ternyata dilema, banyak yang mengkritik. Sekarang seperti halnya ilustrasi tadi, kalian sekarang silakan untuk saling mendebat, saling mendebat sama lainnya dengan ilustrasi begini. Sebuah organisasi akan dihadapkan pada kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu, ada dilema. Contoh, ini bukan contoh, maksudnya ilustrasinya, kalian suatu saat setelah menjadi pengurus OSIS atau ketua wakil OSIS dihadapkan dengan sebuah dilematis. Ada rapat penting OSIS yang tentang sekolah, sangat penting bagi masing-masing. Sekarang diacak, ya, silakan ambil pilihannya. Perwakilan, silakan ketuanya sama-sama mengambil undian. Oke, nomor dibuka berapa? Pasangan nomor berapa? Paslon 1 nomor 2. Nomor 2 itu tadi berarti nanti urutan kedua. Itu penentunya urutan kedua yang memaparkan argumen, ya. Dan kedua itu adalah Anda dihadapkan dengan kondisi harus melakukan eskul, ya, karena sebentar lagi mau mengadakan lomba. Berarti Anda pertahankan bahwa Anda adalah orang yang punya argumen tepat tentang harus mendahulukan eskul karena mau lomba tingkat Jawa Barat, tingkat nasional. Paham ya? Oke, paslon nomor 2, nomornya berapa? 3 itu adalah nanti urutannya ketiga, dan 3 itu persoalan orang tua sakit, mendadak sakit dibawa ke rumah sakit. Anda pertahankan argumen Anda dengan pendapat argumen Anda yang tepat, bahwa Anda yang paling benar, yang paling tepat. Anda harus mengutamakan orang tua. Oke, paslon yang ketiga berarti nomor 1. Oke, berarti urutan pertama untuk menyampaikan argumen, dan urutan ke-1 itu adalah Anda harus ikut rapat penting karena persoalan sekolah. Bagaimana Anda menyampaikan argumen dan pertahanan argumen itu? Jadi ini bukan persoalan mana yang paling benar, tapi bagaimana Anda mengadukan argumen, saling beradu argumen dengan pendapat-pendapat yang sesuai dengan harapan. Siap ya? Oke, waktu berdebat 1 menit. Berarti dimulai dari nomor paslon 3 tadi. Sampaikan setengah menit untuk menyampaikan bahwa pendapat Anda yang paling tepat. Nah setelah itu terserah mau paslon 1 atau 2 yang akan mendebat.
langsung lagi saling debat. Siapa yang paling lama? Yang menyerah berarti Anda selesai. Dan yang paling bertahan mempertahankan argumen itulah dianggap dia yang pemenang untuk sesi adu argumen. Paham tidak? Siap. Waktu dimulai dari sekarang untuk paslon 3 memaparkan setengah menit. Sampaikan pendapat Anda yang paling benar, apa alasannya? Silakan. Ya, mulai dari sekarang, berdiri. Baik, terima kasih untuk Pak Bilar. Ini. Nggak apa, silakan. Dimulai dari sekarang. Ya, menurut kami, kalau ada rapat penting mengenai sekolah, kami akan ikut, terutama jika kami menjadi ketua dan wakil ketua. Tetapi kami tidak hanya memandang rapat itu, tetapi kami juga melihat urusan-urusan lain. Jadi bisa memakai. Ya. Ya, terus waktu urusan kepentingan. Misalnya yang paling penting itu rapat OSIS ini. Jadi kami akan rapat OSIS ini terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan untuk paslon nomor 3 penting karena yang lain ada bisa diwakili karena sebagai ketua dan wakil ketua OSIS rapat paling utama karena kan ketua gitu ya dengan wakil. Oke, ya mana yang mau debat dulu? Silakan. 2 atau 1? Silakan. Ayo, ya, ayo. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sidik. Jadi sebenarnya rapat OSIS yang penting dan mendesak itu memang sangat penting, apalagi jika saya dan Pak Was memang seperti ketua dan wakil ketua OSIS. Kegiatan ekstrakurikuler yang akan mengadakan lomba dan mendesak itu juga tentu sangat penting. Tapi jika dibandingkan dengan orang tua yang sakit, pasti kami akan memilih orang tua. Kenapa? Karena ada yang namanya skala prioritas. Yang pertama itu skala prioritas akidah atau agama, itu tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga itu adalah keluarga kita yang sudah mendidik kita, membesarkan kita, dan merawat kita dari kecil. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat baru organisasi. Guys, terjadi diskusi kecil guys di panelis atau moderator guys. Entah diam lu. Entah itu apa yang terjadi, apa yang didiskusikan. Mohon maaf, ini dari panitia karena ini soal dari panitia OSIS ya, sedikit diralat ya, Dit ya. Jadi biar sama-sama fair. Tadi kalau orang tua dibandingkan dengan rapat dengan eskul tidak terlalu jomplang ya, terlalu jomplang, barangkali ini dirubah. Yang tadi itu pemanasan dulu sebenarnya, itu gladi resik. Tepuk tangan untuk ketiga paslon. Itu gladi resiknya dulu ya, maksudnya ini gladi resiknya maksudnya begitu. Persoalannya begini. Kok tidak dikasih tahu gladi resik ini dari soal dari panitia. Persoalannya begini. Anda paslon 1, jadi gini, paslon 1 ibarat Anda seorang rombongan calon presiden sedang membawa bantuan di tempat yang sedang kelaparan, musim lapar. Ya, sangkan Anda seorang rombongan presiden sedang membawa bantuan untuk yang kelaparan, musim lapar. Harus segera karena banyak korban kematian. Pasangan yang kedua, Anda seorang petugas pemadam kebakaran yang harus memadamkan tempat yang kebakaran. Itu ada rumah sakit kebakaran, ya. Ada rumah sakit sedang kebakaran.
Yang ketiga, Anda seorang rombongan ambulan karena di dalamnya ada beberapa ibu-ibu dari sebuah desa yang terpencil yang banyak dari sisi kesehatan itu tidak menunjang. Beberapa orang ibu-ibu mau melahirkan dan harus segera dirujuk ke rumah sakit. Ya, harus segera dirujuk ke rumah sakit karena kalau tidak ada generasi yang lahir mungkin tidak lahir karena gara-gara telat. Kondisi itu sama-sama harus segera, harus cepat. Oke, Anda dihadapkan di sebuah lampu merah, ya traffic light ya, lampu merah, hijau, kuning. Itu mana yang didahulukan? Sementara jalan tuh satu-satunya ke sana, arah itu. Jadi satu traffic light itu mengarahkan satu jalan yang menyambungkan ke beberapa titik, tapi harus ada yang didahulukan. Manakah yang didahulukan? Paham? Oke, Anda pertahankan pendapat masing-masing. Paslon 1 sebagai rombongan presiden yang akan memberikan bantuan. Paslon kedua rombongan pemadam kebakaran yang harus segera memadamkan kebakaran, sama-sama pasti ada korban. Yang ketiga, Anda juga sama sedang membawa rombongan ibu-ibu yang harus melahirkan, ada generasi yang harus dilahirkan. Paham? Oke, siap? Ya, yang tadi baru Gandhi Resi. Ya, siap. Yang pertama tadi mana? Paslon 3, yang tadi Gandhi ya, tidak dinilai yang tadi karena masuk Gandhi. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, waktu siap. Baik, terima kasih Mas Didi. Menurut saya, menurut kami, ya, rombongan ibu-ibu yang melahirkan lebih dulukan karena ibu-ibu yang melahirkan dapat melahirkan penerus bangsa kita selanjutnya. Ya, jadi intinya Anda sedang mempertahankan argumen Anda, itu yang harus diutamakan. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan. Anda, siapa yang menyanggah? Setiap paslon bisa menyanggah yang lain ya, mempertahankan sendiri, argumen sendiri, dan menyanggah orang lain. Itu boleh. Ya, silakan. Siapa yang menyanggah dulu? Ayo, paslon 2, ada 1. Waktu, ayo. Siap. Ya. Oke. Pertahankan pendapat Anda. Yang mana dulu? 1 atau 2? Oke, bersemangat terus semuanya, tepuk tangan untuk ketiga paslon. Ya, dihitung ya. Kalau tidak ada berarti dua paslon ini kalah untuk saling berdebat. Siap. 1, sahabat aja ya. 2, 3, ya. Oke. Silakan. Sangat dari paslon 3, silakan. Kami akan memilih petugas pemadam kebakaran terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mau mengorbankan lebih banyak nyawa. Karena kita telah sebentar saja mungkin sebenarnya ratusan atau bahkan ribuan atau puluhan pasien akan mati. Karena itu namanya pasien, posisinya sedang sakit, mereka tidak bisa berdiri, mereka tidak bisa lari. Jadi mungkin kami akan mengutamakan petugas pemadam kebakaran terlebih dahulu. Oke. Karena banyak pasien yang sedang sakit harus diutamakan. Oke, silakan. Ada yang ditangkap lagi? Paslon 1 menyangka, silakan. Menurut saya, ya, rombongan pas pampres itu lebih penting karena pasti banyak orang yang lebih kelaparan daripada yang ada di rumah sakit. Ya. Dan di rumah sakit pun pasti ada yang namanya itu otomatis air yang keluar. Kalau ada api, pasti ada sistem untuk mengeluarkan air. Dan ada alat itu yang ada pemadam kebakaran yang mestinya bisa membantu untuk memadamkan air di rumah sakit, memadamkan api di rumah sakit. Ya, kalau di pemadam kebakaran ada pasti ada orang untuk memadamkan, berusaha. Kalau presiden katanya ini penting karena ada nyawa yang harus ditolong, anak kelaparan. Oke, tepuk tangan juga. Oke, siapa yang berdebat? Terus, ayo, ini berdebat. Ya, nomor 3. Baik, seperti kata nomor urut 1 tadi, di rumah sakit terdapat pemadam kebakaran otomatis. Dan untuk bantuan kepada rakyat miskin yang kelaparan itu bisa ditunda untuk
Jadi didahulukan ambulan dulu untuk mengutamakan nyawa terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, silakan. Yang mau debat tadi, ya, pasal 1. Kan kalau ambulan tuh hanya beberapa orang saja, Pak. Kalau yang kelaparan itu pasti lebih banyak. Oke, katanya ambulan hanya beberapa orang aja, kelaparan lebih banyak. Ya, bagaimana? Mau menjaga? Ayo. Menjaga? Nomor 2, 3, iya. Tapi ibu-ibu rombongan desa juga lumayan banyak karena rombongan. Mereka juga mau melahirkan anak-anak bangsa yang baru kan. Jadi ada kelaparan bisa ditunda beberapa menit. Mungkin karena lampu lalu lintas terlalu lemah. Mungkin bisa didahulukan rombongan ibu-ibu desa yang akan melahirkan. Oke, bisa dahulukan ibu-ibu karena itu adalah masih baru. Ya. Kedua, kalau misalnya pemadam kebakaran didahulukan itu, berarti kan pemadam kebakaran memadamkan kebakaran, yang mungkin di situ ada banyak korban. Kalau misalnya di ambulan, kan di situ ada peralatan kesehatan bisa untuk menjadi pertolongan dulu. Sedangkan pasien sedangkan presiden itu masih bisa ditunda karena kalau misalnya presiden masih bisa ditunda, kan mungkin karena terlalu lama juga kan. Jadi kalau misalnya makanan yang dibawa oleh presiden untuk rakyat miskin masih ditunda meskipun sebentar. Terima kasih. oke. Paham ya? Presiden bisa nanti katanya makannya bisa tunda dulu karena masih bisa. Oke. Ada lagi yang mau mendebat, silakan. Ya. Di sini poinnya adalah tentang kemanusiaan. Apakah seseorang tega untuk membiarkan seorang anak kelaparan? Bila untuk ibu-ibu yang sedang melahirkan itu seperti yang kami bilang tadi bisa dilakukan di ambulan. Jadi apakah seseorang tega membiarkan banyak orang kelaparan, banyak anak-anak kelaparan? Oke, mau mendebat. Masa membiarkan tega anak-anak kelaparan sementara ibu-ibu bisa dikondisikan secara kesehatan oleh tim medis yang lain di dalam ambulan katanya. Bagaimana pendapatnya? Ayo, mau kalah? Enggak, silakan. Rombongan ibu-ibu desa itu kan banyak. Kalau melahirkan di ambulan emang muat. Oke, katanya melahirkan di ambulan memang kuat, memang bisa muat. Kalau melahirkan di ambulan. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke. Ayo, terus siapa lagi yang debat? Tadi dari kandidat nomor 1 apakah tega membiarkan banyak anak kelaparan? Ini cuma lampu merah loh. Apa salahnya kita cuma menunggu 3 menit, 4 menit, 5 menit, sedangkan dalam 5 menit itu bisa ratusan orang meninggal dalam pemadam kebakaran. Oke, sampai 3 menit pemadam kebakaran akan kehilangan beberapa nyawa karena api terus merambat sementara yang lain tidak. Katanya bagaimana? Disangka silakan. Menurut saya kan pasti anak yang kelaparan itu banyak ya, Pak. Ya. Pasti kita membaginya juga butuh waktu. Dan kalau mereka nunggu kasihannya, mereka tuh udah takut kelaparan duluan, Pak. Oke, terus masih mau mendebat? Ada yang mau berhenti? Selesai? Ayo, silakan. 1, 2, sampai 7, 3, ya. Baik, ini poinnya rasa kemanusiaan. Apakah nyawa lebih penting daripada kelaparan? Oke, mendahulukan generasi baru, nyawa lebih penting daripada yang kelaparan. Oke, silakan. Tapi kan Pak, anak yang kelaparan juga itu generasi untuk baru ke depannya, Pak. Bukan Iya. satu orang saja yang untuk melahirkan. Ya, oke, silakan. Bagaimana tanggapannya? Ibu-ibu rombongan desa juga kan akan melahirkan anak-anak generasi bangsa yang baru kan. Jadi hampir sama bisa. Oke, terus siapa lagi yang menyangka? Saling debat, silakan, saling debat. Anda boleh mendebat menyangka siapapun. TikTok, silakan. Ayo. Kalau misalnya mau ngomongin poin kemanusiaan, kalau misalnya rakyat yang kelaparan kayak gitu, adalah kayak kita juga pasti bisa menahan kalau misalnya lapar. Kalau misalnya pasien, kan sudah diomongin, kalau di ambulan juga masih ada peralatan untuk medis. Kecuali kalau kebakaran, kita tinggal 5 menit udah merembet. Sedangkan kalau satu bangunan yang udah merembet, ada misalnya satu bangunan 10 orang, bangunan lain ada 8 orang. Berarti kalau kita tahu sedikit aja, 18 orang yang meninggal. Terima kasih.
lagi. Oke, katanya bagaimana ibu melahirkan kalau rumah sakit juga terbakar? Oke, sangkanya bagaimana? Ya, mau kalah saja? Cukup selesai atau 1, 2, 3, ya. Untuk melahirkan bisa dipindahkan ke rumah sakit ke puskesmas atau rumah sakit lain yang belum. Oke, melahirkannya dipindahkan ke puskesmas ya, bukan rumah sakit katanya. Bagaimana? Ayo. Kan tadi saya sudah bilang poinnya, kalau misalnya ada pengen rumah sakit yang dipakai untuk bersalin tapi kebakaran, jadi kita bakal padamin apinya dan meminta untuk ambulannya pindah lokasi ke tempat yang terdekat agar bisa dievakuasi lebih cepat melahirkannya. Sedangkan kita harus ambil tindakan cepat untuk memadamkan apinya. Oke, 1, 3, ayo, cukup selesai argumennya atau masih ada? 7, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini saling mempertahankan argumennya. Jadi namanya ada argumen. Mereka ini bukan berarti yang melahirkan itu yang harus dahulukan, yang pemadam kebakaran ataupun yang presiden untuk memberikan bantuan ke yang kelaparan. Intinya di sini kalian bagaimana bisa menyampaikan dalam waktu sekejap argumen yang tepat untuk mempertahankan argumen kalian. Oke, tepuk tangan untuk ketika pasangan calon. Oke, debat yang pertama sudah selesai. Silakan sesi berikutnya. Kalau kalian udah jadi ketua atau wakil ketua OSIS, cara ngembangin SMP Negeri 1 Kuningan biar lebih maju itu caranya kayak gimana? Cara kerja mereka juga kayak gimana? Untuk istirahat nanti ada waktunya ya. Tolong, ini udah mulai kosong nih. Ini udah mulai kosong, mulai gak jelas nih orang ya. Nah, terima kasih untuk nanti ada waktunya, panjang lebar sampai pulang ya. Ayo yang sudah tadi ke kantin ya sini lagi, biar kita benar memilih calonnya ya. Ya benar, tadi jangan tertipu dengan sorakan yang banyak, jangan tertipu juga dengan sorakan yang sedikit. Barangkali ada potensi yang di mana-mana yang di antara ini. Ya silakan, pertanyaan pertama. Lu kenapa nggak standby di sana lu nya? Ngumpul di sini lu nya. Standby di sana. Kalau gua turun gua barbar bener soalnya gua nggak kuat gua. Gua beneran deh, gua kalau kayak gitu barbarnya bener gua. Waktu berjalan. Ayo paslon 2. Tanya berapa? Kagak, iya video. Ya berapa? Iya. Tadi ada berapa? Dimasukin Pak. Mungkin kita akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan asik. Bagaimana caranya? Kita membiarkan siswa berkreasi, atau misalnya ada siswa yang buta aksara huruf Arab. Meskipun itu ada 3 atau 5 siswa doang yang buta terhadap huruf aksara Arab, kita tidak boleh membiarkan. Kita harus membuat wadah terhadap sekumpulan orang kecil itu, karena itu bisa saja membuat mereka lebih maju, dan bisa saja itu jika mereka beneran berpotensi bisa kita ajukan kepada lomba atau lomba nasional gitu. Terima kasih.
Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih Keisha dari kelas 8B. Menurut saya untuk memajukan SMPN 1 Negeri Kuningan itu salah satunya dari ekstrakurikuler. Nah, dari ekstrakurikuler itu bisa siswa-siswi mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Dan untuk yang tidak mengikuti, kita akan membuat lomba agar mengeluarkan bakat dan minat dari siswa-siswa. Dan nanti bila bakatnya keluar, pasti siswa itu ingin mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Dan ekstrakurikuler tersebut bisa membuat SMPN Negeri 1 Kuningan menang ataupun juara dalam segala bidang dan memajukan nama SMPN Negeri 1 Kuningan. Baik, selanjutnya paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih Keisha dari kelas 8D. Memajukan bukan dalam konteks bangunan, tetapi dalam konteks kualitas karakter dan karakter siswa yang berhubungan dengan visi kami, yaitu berwawasan luas, inovatif, berkarakter, religius, dan nasionalis. Kami akan membuat aspirasi yang mana akan pendapat siswa, bidang apa yang paling mereka sukai. Lalu kami akan membuat lomba di bidang tersebut. Juga kami juga tidak membuat lomba di bidang itu saja, tapi di bidang lain juga agar semua siswa seimbang bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Waktu habis. Terima kasih untuk 3 paslon. Berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon. Ada lagi siswa yang ingin bertanya? Saya. Apa yang menjadikan kalian? Untuk seluruh siswa yang berada di dalam kelas atau di koridor kelas, silahkan bergabung di aula bawah. Sekali lagi, untuk seluruh siswa yang berada di dalam kelas atau berada berkeliaran di depan kelas, silahkan gabung di aula bawah. Sebelum nanti Bapak menyusuri tempat-tempat yang kalian tempati. Terima kasih. Oke, saya mau bertanya ya. Apa yang menjadikan kalian layak menjadi seorang ketua OSIS? Jawaban minimal 2. Baik, pertanyaan akan dijawab dimulai dari paslon nomor urut 1. Yang bikin saya mampu itu karena saya merasa diri sendiri ini mampu untuk memimpin sebuah organisasi di sekolah ini. Yakin, karena pasti ada ide-ide terpencil di otak saya yang belum dikeluarkan untuk SMP ini. Dan saya juga kan mantan pengurus OSIS juga, dan saya juga punya pengalaman di bidang organisasi. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3. Tentunya di periode sebelumnya kami sudah mempunyai pengalaman. Jadi kami bisa mempunyai pengalaman dalam berorganisasi, juga dalam mengatur program-program agar program tersebut berjalan dengan baik. Juga saya yakin bahwa saya orang yang bertanggung jawab, juga punya jiwa kepemimpinan yang baik. Selanjutnya pasangan nomor urut 2. Karena
karena aku dan Azalea memiliki tekad yang sama untuk maju menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, dan kami juga merasa pantas dan bisa untuk memimpin sebuah organisasi. Karena kita sebelumnya juga pernah menjabat sebagai pengurus OSIS dan kita mendapatkan bekal materi pelajaran yang dikasih oleh kakak-kakak kelas kita merasa bisa untuk melanjutkannya dan membangun Spesial lebih maju lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak, aku mau bertanya Kak, tapi di sini aja. Selanjutnya ada bonus 1 pertanyaan dari saya. Bagaimana jika di tengah perjalanan menjabat, tiba-tiba orang tua Anda mengajak untuk pindah sekolah? Dikarenakan orang tua Anda pindah bekerja, apa yang akan Anda lakukan? Sedangkan kepemimpinan Anda harus diselesaikan sampai tuntas. Terima kasih. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 3. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kami akan menyelesaikan dulu kepemimpinan kami, lalu dalam organisasi, lalu menyusul ikut pindah orang tua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 3. Selanjutnya kandidat nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Sebelumnya, tadi itu kalau misalnya ada keluarga yang bilang kita akan pindah, sedangkan kita lagi di tengah-tengah masa jabatan. Kalau misalnya keluarga pindah berarti karena urusan pekerjaan, kita mungkin bisa aja meminta untuk salah satu dari keluarga kita untuk diam. Kalau misalnya untuk tidak terlalu lama jangka periodenya selesai. Kalau misalnya kita pindah tapi sedang di masa jabatan, sama aja kita tidak menyelesaikan tanggung jawab. Tapi kalau misalnya kita bisa menyelesaikannya dulu, waktu berjalan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi tadi Kak Valeri bilang di pertengahan jabatan kan. Sebenarnya itu kalau keputusan keluarga tidak bisa saya atau tidak bisa kami ganggu gugat kan, karena kalau misalnya pindah sekolah atau pindah kota kita akan tinggal sama siapa, kita masih tinggal sendiri. Nah jadi mungkin karena itu di pertengahan masa jabatan, mungkin selama 6 bulan saya sudah melihat kinerja OSIS itu bagaimana meskipun setengah periode. Jadi bisa mungkin saya akan menggantikan posisi saya dengan yang lebih baik karena saya sudah mau selama setengah periode. Terima kasih. Selanjutnya kandidat nomor urut 1. Bila meninggalkan kepengurusan di tengah-tengah, itu menurut saya kayak meninggalkan tanggung jawab gitu. Kita sudah berusaha selama ini dan di tengah-tengah kita masa keluar, masa nggak nyampe selesai gitu. Menurut saya kita akan minta ke orang tua ya untuk tinggal ya di rumah saudara-saudara, dan untuk mengabarkan ke orang tuanya kita bisa melalui orang lain.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga paslon. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah tercinta kita. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada pengacara yang sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya, tepuk tangan dulu untuk semua paslon kita. Kita sudah sama-sama menyaksikan komitmen, visi misi dan jawaban-jawaban terhadap apa yang tadi kita tanyakan. Nanti ketua OSIS, ketua OSIS juga pengurus adalah mitra sekolah. Pasti nanti banyak program-program sekolah yang harus dilaksanakan. Nah, pada kesempatan ini mungkin tidak harus diperdebatkan, ya. Bapak ingin mendengar nih dari paslon yang tiga ini. Dalam janji siswa itu kan ada yang namanya poin ke-6 itu menjaga nama baik sekolah, ya kan? Ya kan? Jadi pertanyaan ke-1, Bapak ingin dengar nih dari para paslon, bagaimana upaya kalian nih, caranya menjaga nama baik sekolah yang nanti akan disampaikan kepada semua anggota OSIS. Ya, satu. Yang kedua, program OSIS pasti beririsan dengan program sekolah. Program OSIS itu harus melaksanakan program sekolah. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kalian bisa menyukseskan program sekolah sehingga nanti program OSIS akan matching dengan program sekolah. Kemajuan OSIS untuk kemajuan sekolah. Kemajuan sekolah juga merupakan kemajuan OSIS. Nah, barangkali itu dua pertanyaan yang Bapak ingin dengar dari kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk pertanyaan akan dijawab dimulai dari kandidat nomor urut 1. Untuk menjaga nama baik sekolah, kami pikir kan kita punya SRA ya, agar menertibkan siswa-siswa yang sedikit membandel. Dan kita juga akan menerapkan lagi sistem poin bersama guru-guru agar siswa lebih tertib dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Untuk yang nomor 2, memajukan. Untuk nomor 2, bagaimana kami bisa melaksanakan program sekolah? Pastinya bila kami nanti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan mencari pengurus OSIS yang tepat untuk nantinya menjalankan program sekolah serta program-program OSIS yang akan kami laksanakan. Karena bila kami memilih pengurus yang tepat, pastinya mereka juga bisa bertanggung jawab dengan segala program yang akan dilaksanakan ke depannya oleh OSIS dan sekolah. Terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2. Balik lagi ke misi kita yang nomor 1, menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam hal positif. Berarti kita akan mengadakan beberapa kegiatan yang positif dan memberikan poin kepada siswa-siswa yang melakukan kesalahan. Tak lupa juga tidak memberi poin doang. Jadi kita bakal ngasih kayak pencerahan atau edukasi lagi untuk memperbaiki diri. Nah, terus yang keduanya adalah tadi Bapak Kepala Sekolah bilang program OSIS sama program sekolah mungkin ada apa yang berbentrokan ya? Apa? Sama-sama. Pokoknya kami dari pihak OSIS dan tentunya dari pihak sekolah kita bisa kerjasama. Contohnya apa ya?
ya kalau ada program kita bisa berbicara dulu kepada Pak Ade, kepada Pak Adang, apakah program ini disetujukan atau tidak, dan mungkin untuk promosinya kami akan promosi lewat sosial media karena kebetulan Instagram Ruang OSIS juga lumayan banyak followersnya, jadi pasti akan menggah acaranya. Terima kasih. Selanjutnya kandidat nomor urut 3 dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1 yaitu upaya yang dapat kami lakukan untuk menjaga nama baik sekolah. Upaya yang dapat kami lakukan adalah seperti mengaktifkan poin pelanggaran kembali agar siswa-siswi SMP Negeri 1 Kuningan lebih disiplin dan teratur. Terima kasih. Untuk poin yang kedua, yaitu bagaimana jika ada program OSIS dan program sekolah. Misal program OSIS dan sekolah ini matching seperti pelaksanaan Maulid Nabi dan juga ada program OSIS lomba-lomba bernuansa Islami, itu bisa disatukan. Terima kasih. Oke, terakhir setelah ini kalian nanti closing statement ya, penyampaian closing statement terakhir, bagaimana terakhir posisi kalian tentang visi misi program kalian, tapi singkatnya nanti. Sebelum ke closing statement, pertanyaan terakhir ini mewakili dari keseluruhan terkait dengan kasus siswa di sekolah, baik yang malas, sering terlambat, jarang mengerjakan tugas, tidak mengikuti ulangan atau penilaian harian ataupun PTS atau penilaian akhir semester, termasuk yang sering maniak game, termasuk yang ada konten-konten yang tidak senonoh, tidak diharapkan dalam HP-nya. Nah, kasus ini maksudnya bagaimana kalian atau Anda sebagai pasangan calon menjadi bagian dari solusi, bagian dari pemecahan masalah di program OSIS itu. Itu terakhir. Silakan. Dari paslon mana dulu? Dua dulu tanya. Silakan. Waktu berjalan. Boleh langsung dijawab. Baik, jika banyak siswa yang mengalami kasus-kasus seperti itu, mungkin benar kita harus memberi poin agar jelas. Tapi kita harus memberi poinnya tuh jangan kasar, jangan hanya dibentak. Mungkin kami juga akan panggil pihak SRA, kita akan mengomongkannya dengan baik-baik. Karena jika siswa nakal dibentak seperti itu akan lebih nakal lagi. Jadi apa gunanya gitu? Kita harus tetap memberi edukasi. Baik, harap tenang. Selanjutnya pasangan nomor urut 3. Boleh langsung dijawab karena waktu berjalan. Seperti yang kami tadi katakan, kami akan mengaktifkan kembali poin pelanggaran. Juga kami akan lebih mempertegas lagi dibantu oleh pihak sekolah. Dan juga poin pelanggaran itu tidak hanya diberi poin saja, tetapi juga dan juga ditegur, juga dibicarakan secara baik-baik bersama SMA. Selanjutnya kandidat nomor urut 1. Untuk pertanyaan yang tentang tugas dan ulangan yang belum dikerjakan, bisa kita tanyain dulu alasannya kenapa tidak mengerjakan. Nah, bila alasannya masuk akal, kita ditegur saja. Nah, untuk maniak game, sepertinya kalau maniak game tuh ada hari-hari tertentu aja dia main game. Nah, kita kasih edukasinya, bikin grup orang tua, ngomong untuk anaknya jangan terlalu sering main game. Sama anak-anak yang sedikit membandel,
itu bisa pakai sistem poin atau kita minta bantu guru BK untuk menceramahi anak-anak tersebut, bukan dibentak tapi diceramahi. Baik, terima kasih. Tes yang terakhir yaitu closing statement terhadap isi misi masing-masing. Dijelaskan secara singkat. Dimulai dari kandidat nomor urut 1. Ayo, waktu terus berjalan. Jadi untuk visi misi kami yaitu terciptanya lingkungan sekolah positif, siswa-siswi yang memiliki inisiatif yang tinggi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam teknologi dan budaya lokal dengan dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk teknologi sendiri, kami kedepannya bila terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami kedepannya ingin mengadakan suatu ekstrakurikuler yang berhubungan dengan teknologi. Salah satunya mungkin kami ingin mengadakan ekskul robotik dan juga pembinaan bersama guru-guru tentang bagaimana sosial media dan internet di zaman kita sekarang. Karena seperti yang kita tahu, internet itu sangat luas ya cakupannya. Jadi baik ya, jadi bisa negatif. Maaf, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor urut 2. Mohon untuk dipercepat. Intinya kami akan membuat Pensa Maju ini menjadi kami akan membuat Pensa Maju dan insya Allah kami akan membuat sekolah ini menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan asik dan menjadi tempat siswa-siswi berkembang selayaknya. Sesuai dengan nama sekolah SMP 1 Negeri Kuningan, kami akan berusaha membuat sekolah ini menjadi nomor 1. Terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor urut 3. Jadi inti dari visi misi kami yaitu mengembangkan kembali karakter siswa-siswa SMP Negeri 1 Kuningan, yaitu dalam hal wawasan, inovatif, kereligiusan, dan nasionalis. Kami akan mengembangkan minat dan bakat siswa, baik itu akademik maupun non-akademik, agar mengukir prestasi. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Setelah melihat debat dari setiap pasangan calon yang dilihat berdasarkan dari siswanya, ekspresikan lewat mencoblos. Pilketos akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022. Pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Baik semuanya, acara debat ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023 SMP Negeri 1 Kuningan selesai sudah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mana suara pendukung nomor urut 1? Pendukung nomor 2. Pendukung nomor 3. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu, jangan dulu bubar. Sabar, sabar. Silakan berfoto dulu seluruh pasangan calon bersama Bapak Kepala Sekolah. Ini salah satu bagian dari pembelajaran ya. Mudah-mudahan di antara pasangan ini nanti ada yang ikut debat di Metro TV bersama dalam Capres tahun 2030. 2040 ya. Ya, Presiden Dubai. Rasa setia. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan ini waktunya untuk istirahat. Jangan meninggalkan sampah ya, silakan. Panitia mohon untuk berduduk. Bagi yang merasa kehilangan jam tangan boleh ke aula bawah ya. Terima kasih. Yang merasa kehilangan HP juga boleh ke Pak Ade. Eh,